Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Quran semuanya yang ada dimanapun, Alhamdulillah selamat berjumpa kembali dalam podcast Quran Time pada pagi hari ini dengan mengucap puji syukur kepada Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan tak lupa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita buka podcast berikut hari ini. Podcast ini terselenggara oleh Ponpes Tahfidzul Quran Suluh Melayu Madani Yogyakarta yang tentu saja istimewa. Istimewanya apa? Karena kita telah ditemani narasumber kita, Dr. Asma Ridwan, MSI, MPSI, psikolog, yang akan mengupas, melanjutkan tentang bahasan kita pada podcast yang kemarin. Untuk itu kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan melanjutkan podcast kita yang kemarin, yang mana kemarin kita sudah terakhir membahas tentang 3 kenapa alasan kita harus zuhud. Maka Imam Al-Ghazali yang kemarin disampaikan 3 alasan zuhud itu yang harus kita jauhi karena Allah memang suka kekasih kita dan Allah tidak suka dunia yang berlebihan dan kita harus memilih Allah tentu saja. Kemudian yang kedua, ketertarikan kita kepada dunia itu pada hakikatnya adalah menjauhkan kita dari ibadah atau membuyarkan konsentrasi ibadah kita begitu nggih, Dokter. Dan yang ketiga adalah bahwa ingatlah dunia itu akan kita tinggalkan. Nah, untuk itu kita lanjutkan apalagi ini, Dokter, karena para pecinta Quran sudah penasaran nih untuk optimalisasi kita di bulan Ramadan ini apalagi bahasan kita kalau tadi tentang bujuk rayu nafsu. Nah, kami persilakan Dokter Asmar untuk membahasnya. Ya, baik, terima kasih Bu Hanifah, sampai ketemu lagi ya, para pecinta Quran di kali ini, Quran Time, di podcast Quran Time. Nah, minggu lalu ya Bu Hanifah ya, Iya, kita baru membahas tentang, bagaimana cara mengatasi berbagai godaan ya, karena ini masih bulan Ramadan kan ya. banyak godaan. Ini, berapa hari lagi ya kita, Ini hari ke hari enam 16, belas 16 berarti nanti malam, malam ke tujuh 17, belas masih ada 13 hari lagi ya, 14 hari Betul. lagi, kita masih ada kesempatan, untuk mengoptimalkan, bulan Ramadan ya, mengoptimalkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini karena, eman-eman sayang sekali kalau kita lewatkan ya Betul. Bu Iya, Hanifah ya. betul. Jadi, karena menunggu nanti 11 bulan lagi gitu ya Betul, dan, tahun depan. iya dan itu pun, mudah-mudahan saja umur kita sampai nanti ya. Betul, Dan itu dia. oke, Makanya hari ini segera kita bahas agar para betul, pecinta Quran iya, segera tahu segera dan tahu, iya betul, mengaplikasikannya. kalau minggu lalu kita membahas tentang, bagaimana cara mengatasi godaan dunia, Hmm, urusan dunia, karena itu untuk melalaikan kita di dalam beribadah ya, kemudian juga mengidentifikasi hubungan kita sesama manusia atau sesama Iya, teman ya, betul. terkait dengan, generasi Gen Z ya, yang sekarang sukanya ngumpul-ngumpul kan di kafe gitu ya, Merajai ya iya. dunia. Iya, dan memang, paling banyak ya populasinya kan Gen Z sekarang ini ya. Betul, Nah itu juga, mengingatkan ya, mengingatkan untuk kita semua sih bukan hanya Gen Z ya. Kemudian betul, juga betul. yang ketiga tentang tipu daya setan ya. Nah, hari Iya, ini mungkin kita melanjutkan dari yang kemarin itu, yang keempat yaitu bujuk rayu nafsu gitu. Nah, mmm di dalam bukunya, karangan Imam Al-Ghazali terkait dengan, yang berjudul, Minhajul Abidin ya jalan, ya orang-orang yang, ahli ibadah yang atau jalan ada. para ahli ibadah gitu. Jadi ini sangat, detail ya bagaimana kita, supaya, di bulan Ramadan ini betul-betul, bisa mencapai ketakwaan.
meningkatkan betul keimanan. betul. Tentu ini yang paling dasar sekali ya Bu Hanifah ya, Betul gitu. betul. Nah, yang keempat adalah, bahwa kita itu, dianjurkan untuk selalu mencela nafsu kita ternyata, gitu. Karena nafsu kita tadi kan ternyata tipu daya setan, kemudian, nafsu ya, tipu daya nafsu Iya. juga gitu. Nah, jadi kita harus mengenali nafsu kita itu dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi, eee, salahkan nafsu, cela nafsu kita gitu. Kenapa? Kecenderungan nafsu itu jahat gitu. Nafsu itu jahat, misalnya beberapa kecenderungan nafsu jahat itu pikiran yang kotor, pikiran yang salah, Mhm. pikiran negatif, Nah itu overthinking. dia. Nah, jadi banyak ya dialami oleh apa, yang sekarang ini ya, Para apa umat ya, iya, para ya para pecinta Quran atau generasi generasi generasi. ya. Banyaklah orang-orang yang, sekarang itu mengalami overthinking gitu ya, karena apa, Betul, banyaknya apa, medsos medsos. gitu ya, kemudian melihat apa, flexing-flexing ya, gitu Iya, ya, dan status, slogan-slogan yang iya berseliweran di depan iya kita. betul, sehingga muncullah overthinking, kemudian pikiran yang kotor, pikiran yang negatif gitu kan, seperti itu. Memancing, memancing, nafsu gitu kan, otomatis. Betul Kemudian betul. yang kedua adalah, aktivitas anti sara. Jadi kita ternyata nggak boleh anti sara karena Rasulullah saja berteman dengan, yang Yahudi, Yahudi, Nasrani Nasrani, gitu kan. Tetapi kan ada lakum dinukum waliyadin. Nah waliyadin. itu yang perlu kita tanamkan gitu. Jadi, jangan anti sara. Ya kalau anti sara itu ternyata itu juga kecenderungan jahat Nafsu, ya, iya. kecenderungan, nafsu gitu. Kemudian yang ketiga bertingkah laku, seperti, lebih buruk daripada binatang. Nah, kita lihat nih, Astagfirullahaladzim. naudzubillah min Naudzubillah dzalik min ya, dzalik. karena apa, akhir-akhir ini kita sering melihat berita di televisi itu, anak membunuh ibunya hanya Iya, gara-gara menghapus beberapa, eee, apa ya, program atau konten-konten yang ada di dalam handphone-nya ya, iya, kemudian, eee, apa orang pacar ibunya membunuh anak, kan ada ya di iya, televisi, betul. kemudian suami membunuh istri, istri Bahkan membunuh murid membunuh mem gurunya. iya, jadi ini kan, tingkah laku yang melebihi daripada, apa ya, lebih buruk daripada binatang gitu ya. Nah ini, Betul, nafsu syahwat dan kemarahan yang memuncak itu nggak bisa dikendalikan gitu. Nah iya, inilah nafsu gitu, jadi kita iya. harus mencela nafsu. Ternyata tidak lebih parah dari jahiliyah dulu ya, Iya, jadi, perempuannya. binatang saja masih sayang dengan, anaknya gitu Anaknya, ya, dengan komunitasnya gitu ya, gitu. betul. Nah, ini kenapa manusia sekarang ini kok banyak yang, mengalami apa, kecenderungan-kecenderungan yang kemarahan-kemarahan yang memuncak gitu ya, sehingga Iya, ketika, mengalami kemarahan yang memuncak itu, nafsu syahwatnya itu ya terus saja setan ya, iya, tirai yang setan mendominasi. iya, kemudian nafsu syahwatnya otomatis juga mengikuti sehingga melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada binatang. Nah, ini harus kita, Iya, identifikasi gitu dan harus kita istilahnya kalau bahasa Jawa tuh niteni gitu ya Bu Hanifah ya, niteni diri sendiri kan, iya ya iya, ilmu ini niteni, ilmu tua dalam ilmu bahasa tua Jawa. iya, niteni diri sendiri, ini kok begini ya, kenapa ya Iya, gitu kan. Nah itu harus betul. harus begitu, harus peka gitu terhadap diri Iya, sendiri. Sebelum peka terhadap orang lain, maka kita harus peka dulu terhadap diri sendiri ya. betul betul. Nah kemudian ada juga yang ketika ditimpa musibah itu bertingkah laku seperti anak kecil, meraung-raung gitu kan, itu juga ternyata bujuk rayu apa ya, apa, nafsu gitu. Nah kemudian, misalnya juga mendapat nikmat gitu ya, ketika orang mendapat nikmat itu kan lupa diri ya. Nah ternyata orang yang mendapat nikmat lupa diri itu juga, Karena nafsu karena yang tidak nafsu yang, terkendali. iya, yang sudah merajai gitu ya, gitu. Nah kemudian menjadi angkuh gitu ya, Iya, seperti itu juga karena nafsu gitu. Jadi, katanya kata Imam Al-Ghazali ya dalam buku ini, ya jika engkau mengenyangkan nafsu. Jadi kalau kita mengenyangkan nafsu itu artinya berarti menuruti nafsu terus iya kan nafsu kita, betul. maka nafsu itu akan amat girang katanya gitu ya. Namun jika engkau, membuatnya lapar gitu ya, Iya, maka ia bertindak apa, berteriak gitu dan berduka gitu ya. Jadi dia nangis berteriak gitu nafsu itu gitu ya, seperti itu. Nah kemudian seorang bijak itu menggambarkan, nafsu seperti ini, nafsu itu bagaikan keledai jahat.
Mmm. katanya. Eee, keledai jahat tuh gimana ya? Ternyata keledai jahat Nah, itu, jika kalau kita mengenyangkan si keledai itu, ya. dia akan menyerang kita gitu, menyerang Oh, manusia. Tapi kalau dia lapar, dia akan meraung-raung, itulah keledai jahat gitu. Jadi keledai jahat ya, ternyata juga ada keledai jahat dan juga keledai baik ya, tergantung yang pemiliknya barangkali ya. Ya, iya iya. begitu. Nah, Allah juga sudah berfirman ya di dalam, Quran surat, Yusuf ayat 53 yang, di dalamnya itu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, ya bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma ubari'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Aku tidak menyatakan diriku bebas dari, kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, ya, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, Iya, ya, jadi itu. nah itu dia. Nah, kecuali nafsu yang diberi rahmat. Nah, ini kan kata-kata yang indah di dalam Iya Al-Qur'an ya, iya. "Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, ini, di dalam surat, Yusuf ayat 53. Maka, cukuplah ayat ini sebenarnya menjadi peringatan bagi orang-orang yang, menggunakan akal ya. Jadi bagi kita yang memang, ingin meningkatkan keimanan, betul-betul menjaga ketakwaan, maka, ayat ini bisa kita jadikan rujukan untuk memperingati diri kita sendiri agar kita harus menjaga mencela nafsu itu, gitu. Iya. Nah, bahkan yang, membuat saya, wah ternyata begitu cerdiknya nafsu ini gitu ya. Ada riwayat seorang, saleh ya, seorang yang soleh, ya bernama Ahmad bin Arqam Al-Balakhi itu di dalam ini diceritakan oleh, Imam Al-Ghazali kan. Jadi, dia ini orang yang zuhud sebenarnya, suka menyendiri gitu ya, bersama Allah begitu kan. Nah, suatu hari dia tuh kok, punya keinginan ya untuk berjihad gitu ya. Jadi di luar dugaan dia gitu, ternyata, nafsunya itu justru mendesaknya untuk berjihad, dia pengen ikut berperang gitu kan. Nah, terus dia sendiri heran gitu, eee, "Kenapa ya kok kelakuan nafsuku ini seperti ini?" Gitu kan, seperti itu. Sebab Allah Ta'ala tadi kan berfirman dalam surah Yusuf ya katanya, Iya, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. betul. Nah, terus dia bilang lagi, "Apakah ini berarti nafsuku itu telah menyuruhku pada kebaikan?" Karena jihad itu kan baik gitu. Nah, dia Mhm, berpikir lagi ya, ke dalam iya. gitu, berpikir ke dalam. Eee, dia bilang, kemudian, "Ah, itu nggak mungkin," katanya gitu ya, "itu nggak mungkin." Iya. Kemudian terus, "Itu justru hendak membuatku menghentikan cara hidupku yang menyepi ini," gitu. Dia sudah Mmm, merasa nyaman, dia merasa, menjadi ahli ibadah ya begitu ya. ya Kemudian Allah. tiba-tiba nafsu itu menyuruhnya untuk berhubungan dengan masyarakat luas gitu kan. Mmm, Terus, supaya merebut hati mereka, hati masyarakat. Jadi nafsu ini pasti ingin agar aku menjadi bahan ceritaan nih di antara mereka. Itu dia sampai berpikir ke sana gitu. mmm, Sehingga mereka akan menyambutku dan menghormatiku, katanya dia dalam hatinya itu, kebaikan dan memuliakanku. Jadi, iya iya. eee, sampai seperti itu dia, apa ya, me Merenungi merenungi iya, nafsunya gitu. Jangan sampai dia melakukan berjihad itu, salah dan akhirnya juga tidak betul. diterima oleh Iya Allah. Nah, ini berarti kan juga ketika kita beribadah harus harus sampai seperti itu ya. iya Ibadah kita betul. ini apakah nafsu kita menyuruh kita beribadah supaya dianggap orang begini begini begini, itu juga Nah, nafsu gitu ini kan. berarti kekritisan itu Iya, harusnya para Gen Z iya juga kritis seperti betul, ini. ya kita semua ya Kita sebenarnya. Nah, semuanya juga. kemudian lalu, kata dia, "Aku berkata kepada nafsuku, aku tidak akan berbuat demikian," katanya gitu. "Aku nggak berbuat demikian," maksudnya dia akhirnya aku nggak akan, berjihad itu tidak akan karena ingin dipuji, ingin, dihormati gitu ya, Iya, betul. artinya gitu. Dan akhirnya dia, kembali, nafsunya menurut gitu ya, menurut dia Mhm, gitu. Karena dia sudah mengatakan bahwa, "Aku berjihad bukan karena untuk ini," gitu, seperti itu, meluruskan kembali niatnya. Kemudian, terus dia tetap berperusaha kepada nafsu, karena memang, eee eee,
lalu dia berkata, Allah Ta'ala adalah zat yang maha benar perkataannya, dari siapapun dia katakan gitu. Aku katakan kepada nafsuku. Jadi dia mengatakan pada diri sendiri, pada nafsunya gitu. Saya siap ambil bagian dalam jihad melawan musuh, dia katakan gitu. Dan engkau sendiri adalah musuh utamaku. Jadi dia mengatakan kepada nafsu itu bahwa kamu itu Iya, adalah musuh musuhku. utamaku gitu ya. Maka aku akan melancarkan jihad terhadapmu terlebih dahulu gitu. Nah, memerangi nafsunya gitu. Itu kata si Ahmad ya. Kemudian aku akan memerangi musuh dengan lemah sehingga engkau akan terbunuh pertama kali gitu. Betul betul. Tapi ancaman ini nggak berdampak pada nafsunya itu gitu ya. Ternyata dia tetap tenang dan tidak melawan gitu. Nah, kemudian dia juga masih tapi dia masih terheran-heran ya dibuat nafsunya itu, dan kemudian dia akhirnya berdoa ya kepada Allah gitu, ya Allah, kau dan kata-katamu adalah benar dan nafsuku itu pendusta, dia katakan begitu. Terus kemudian, ya Allah, beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi pada diriku dengan ini semua gitu, karena yang tadinya dia sujud menyepi kok tiba-tiba dia ingin berjihad dan berinteraksi dengan orang banyak gitu ya. Iya. Kemudian lalu Allah memberitahukan lewat ilham ya, inspirasi muncul. Kemudian eh, terus yang saya rasakan seakan nafsuku berkata kepadaku, katanya, wahai Ahmad, engkau telah menyiksaku. Kata nafsunya nih, wahai Ahmad, engkau telah menyiksaku dan membunuhku setiap hari dengan terus-menerus, katanya. Jadi kamu tuh terus-menerus membunuhku tiap hari karena kan mengekang nafsunya ya. Iya, betul betul. Kemudian mencegah keinginan-keinginanku, itu kata nafsu. Kemudian engkau selalu menentang kemauanku. Sehingga katanya tak seorang pun merasakan keberadaanku. Kata kata si nafsu itu kepada si Ahmad. Jika engkau pergi berperang, nah ini bujuralnya lagi nih, Iya, pinter dia. betul. Jika engkau pergi berperang dan terbunuh, berarti aku mati sekali saja. Nafsu itu bilang begitu, aku mati sekali saja, nggak tiap hari aku mati kamu buat gitu kan. Iya Itu iya, kata betul nafsu. betul. Tidak berkali-kali seperti sekarang ini katanya. Dia jadi si nafsu itu menderita gitu ya. Jadi kalau Iya dalam iya, bahasa psikologi itu egonya ya, egonya menderita. betul. Iya. Apa kan apa ya, matilah engkau sebelum mati kan gitu ya kalau di dalam tasawuf itu ya. Betul, iya. Artinya menurunkan ego ya Iya sebenarnya, iya. dan aku akan terlepas darimu selama-lama, itu kata nafsunya gitu. Iya iya iya. Terus kemudian aku umumkan kepada semua orang bahwa engkau telah mendapat syahid, itu kata nafsunya. Ini Iya akan iya. membuatku juga mendapat kedudukan baik dan masyhur. Itu kata nafsu. Masya Jadi kan berarti Allah. duduk di Iya, egonya ya, iya nafsu itu iya kan iya. duduk di egonya. Egonya Iya. mengatakan bahwa nanti aku akan mendapatkan kedudukan yang baik dan masyhur, dikenal bahwa Iya, aku betul. mati syahid gitu Iya, kan, kalau seperti nggak itu. jihad kan selama ini dia dibunuh berkali-kali sama Sama Akam Ahmad ya, iya, Ahmad, nafsunya betul. itu Iya, gitu, betul. nafsunya itu Karena selalu dibunuh, dihindari 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 dihindari, gitu betul. kan. Kemudian ini Merasa gitu terbunuh berkali-kali kalau berkali dia jihad, jihad, dia syahid, disakit, dia nah langsung mati langsung sekali saja. Nah, ini betul pinter, betul. tapi kan melenceng juga karena Iya, ada keinginan lain, betul. bahwa Masya nanti kamu, nah Allah. inilah harus kita Sedetail itu sedetail ya itu. beliau Nah, lihatlah, mengisahkan jadi nafsu. tipu daya nafsu itu ya jadi Iya, iya. sangat mengerikan ya Bu Hanifah ya, tipu daya Betul nafsu itu. betul Asma. Kemudian ingin memamerkan kepada manusia setelah kematian gitu kan, seperti Iya itu, iya dengan iya. amal-amal yang belum dilakukan, padahal Iya. itu belum dilakukan, Iya berperang itu iya belum iya. dilakukan, tapi pikirannya, hatinya sudah berkata-kata begitu ya, Iya, artinya sudah nafsunya sudah berkata begitu, menganalisa. menganalisa, menyuruh gitu Oh, ya, iya sudah. iya. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa yang umum, yang awam gitu selalu, "Iki iki nanti begini begini begini," kira-kira gitu ya. Terus ada muncul, wis Betul. gini aja, udah gini saja," kan gitu ya. Nah, Iya itu iya. sebenarnya nafsu. Jadi kita harus peka ya terhadap diri Masya kita, kedalaman. Allah. Ini luar biasa. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh seseorang ya di dalam ini, hindarilah nafsumu, jangan merasa aman dengan tipuannya gitu. Betul. Sebab justru nafsu itu katanya lebih buruk daripada 70 setan. Masya Allah. Ini La haula wala quwata nauzubillah illa ya, billah. nauzubillah ya. Jadi inilah yang perlu kita waspadai ya,
terutama ke dalam Oke, diri kita dulu ya. Jadi untuk betul. kita bisa matang, untuk kita bisa dewasa gitu, Ya, bagaimana cara meningkatkan keimanan kita, kemudian kita menjadi orang yang takwa itu ternyata nggak mudah semudah kita katakan dengan kita melakukan ritual-ritual ibadah saja, tetapi ternyata lebih kedalaman yang terkait dengan yang empat apa ya, 4 bagian ya. Jadi, iya, empat bagian bagaimana, yang kita mengidentifikasi ini godaan dunia, kemudian betul. wah ini godaan dari teman, sesama Iya, manusia, ini tipu daya setan, ini bujuk rayu nafsu. Nah, nafsu. sampai sedetail itu lebih khusus untuk ke dalam diri kita gitu ya. Iya, Nah, inilah yang perlu kita waspadai sehingga dengan kita bisa mewaspadai dan kita menjadi tahu bagaimana cara mengatasi, godaan-godaan itu, hmm, insya Allah kita bisa selamat di dalam kita beribadah. Jadi kita beribadah pun belum tentu kita sudah beribadah ya betul, kita selamat selamat, gitu iya. loh. Nah ini yang perlu kita apa ya mengkaji ya, mengkaji, mengkritisi diri kita sendiri, ada kepekaan-kepekaan terhadap diri sendiri, "Oh ini begini." Jadi kita itu ibaratnya, apa ya, kita itu cerita, sendiri dengan diri kita sendiri gitu Iya, kan. betul. Jadi hati kita, pikiran Berdialog berdialog dengan diri berdialog kita dengan diri kita sendiri. sendiri. Begini katanya, "Oh." Menganalisa apakah ini godaan setan, Iya, apakah ini nafsu. betul betul. Jadi harus kita bisa menganalisis ya, Iya, godaan-godaan itu sehingga ketika kita melangkah melakukan sesuatu itu menjadi benar gitu. Nah, Masya ini, Allah. Iya. luar biasanya. Masya Allah luar biasa sekali materi pada hari ini yang disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Asmadi Buan. Dari apa yang beliau bahas mungkin bisa disimpulkan, Dr. Asmar, dari yang kemarin nggih, Iya, bagian subbab yang kemarin untuk optimalisasi ibadah pada hari ini. Monggo iya, silakan sebelum eee, kita berpamitan dengan para pecinta Quran. para pecinta Quran dimanapun berada, mari kita, optimalkan ibadah kita di bulan, suci, yang mulia ini Ramadan ya, eee tentu kita harus, bisa mengidentifikasi, dan mengatasi, terkait dengan godaan-godaan dunia. Misalnya, oh mau lebaran ini ya, mau beli baju lebaran dan lain sebagainya, kue-kue. Nah itu juga Dianalisa lagi godaan apakah itu dunia ya, nafsu atau itu godaan godaan dunia setan. gitu. Kemudian, eee, apa, mengidentifikasi hubungan kita sesama manusia, sesama teman, karena kadang-kadang ajakan teman itu belum tentu membawa kita pada kebaikan ya. Kemudian Betul, yang ketiga itu tipu daya setan ya, dan yang keempat adalah bujuk rayu nafsu yang telah tadi ternyata sangat halus sekali ya Bu Hanifah. Nah inilah betul. keempat hal ini harus kita waspadai di dalam diri kita sehingga ketika kita bisa melakukan ini kita bisa keimanan kita bisa terjaga ya, ketakwaan Mmm, kita kepada Allah bisa terjaga dan, eee, mendapat ridho tentunya dan nafsu yang mhm. dirahmati Allah gitu, yang diberi rahmat ya. Nah ini kan Baik, luar biasa, jangan sampai kita juga beribadah dengan nafsu. Ada kan, kebaikan ini tadi ya kan beribadah dengan nafsu supaya dilihat orang dan sebagainya gitu kan. Nah ini betul juga betul. juga, Ria, ria, jatuhnya ke ria. Nah ini juga iya, harus kita waspadai. Jadi, hati-hatilah walaupun, kita beribadah tetapi kita harus lihat ke dalam diri kita, apakah ibadah kita itu, niatnya seperti apa, tujuan untuk apa, dan, tentu untuk mengoptimalkan ibadah kita, tentu kita kembali lagi ke semuanya kepada Allah. Ingat bahwa Allah teman kita, Allah kekasih kita, semuanya kembali kepada iya, Allah ya. iya, dan Kemudian segala urusan, juga, kita, bergantung kepada bergantung kepada Allah. Allah dan, kita Wah, semua juga berada di dalam genggamannya Allah, ya kan. Nah, kalau sudah kita pasrahkan, totalitas hidup kita ya kepada Allah, insya Allah, Allah akan menjaga kita dan akan membimbing kita, Allah, dengan, iya, sehingga kita bisa mendapatkan,
husnul khotimah gitu ya. Amin. Karena husnul khotimah orang berpandangan bahwa husnul khotimah itu, meninggal, dengan husnul khotimah, padahal ketika hari ini pekerjaan kita baik, maka itu husnul khotimah. Ketika hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, berarti kita husnul khotimah Husnul gitu. khotimah. Maka untuk menjadi husnul khotimah itu harus istiqomah, kan gitu. Iya, Betul. barangkali Iya. itu yang dapat saya sampaikan kepada, pecinta Quran kali ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan, materi yang berbeda dan, mungkin bahasannya akan berlanjut ya supaya, kita bisa menjadi, para ahli ibadah yang Betul. dirahmati Allah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsir Dr. Asma Ridwan yang telah berbagi kepada para pecinta Quran dalam podcast Quran Time yang terselenggara oleh Pondok Tahfidzul Quran Suluh Melayu Madani. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengenali pucuk rayu nafsu sehingga ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa optimal dan juga kita berharap kepada Allah yang kita bergantung hanya kepadanya untuk bisa diberi kekuatan agar kita terhindar dari hawa nafsu dan bisa husnul khotimah serta diberikan surganya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat podcast kita kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.